Adik Harry sedang memainkan mobil-mobilan di tepi meja. Dia menemukan sebuah papan kayu yang agak kasar dan menyandarkannya di tepi meja sebagai lintasan menurun. Adik Harry pun kemudian meletakkan mobil-mobilannya di puncak lintasan dan memperhatikan mobil-mobilan itu meluncur. Setelah itu, dia menemukan sepotong papan kayu lain yang lebih halus dan licin daripada papan kayu yang dia temukan sebelumnya. Dia menyandarkan papan kedua tersebut di tepi meja, kemudian meluncurkan mobil-mobilannya. Adik Harry kemudian melihat bahwa kali ini mobilnya meluncur lebih cepat. Bagaimana pengaruh kelicinan papan yang dia gunakan terhadap kecepatan mobil-mobilannya? Simak pembahasannya berikut ini. Pada pembahasan yang lalu, kita telah membahas gerakan benda pada bidang datar yang permukaannya licin dan kasar. Kali ini, kita akan membahas gerakan benda yang serupa pada bidang miring. Ketika kita mengamati peristiwa yang dialami mobil-mobilan adik Harry tadi, kita dapat mengkaji cara kerja salah satu pesawat sederhana berupa bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut terhadap permukaan horizontal yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Bidang miring berperan sangat penting, terutama ketika memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki jarak tertentu dengan ketinggian yang berbeda menggunakan gaya minimal. Sebagai contoh, petugas gudang memindahkan drum ke dalam mobil melalui papan yang disandarkan di ujung mobil untuk memperkecil gaya yang dikeluarkan petugas gudang saat mendorong drum tersebut. Selain itu, skrup dibuat dengan ulir miring supaya dapat diputar masuk dan keluar dengan lebih mudah, tetapi tetap dapat menyambungkan benda-benda dengan cukup baik. Tidak hanya bidang miring licin, bidang miring yang kasar juga memiliki kegunaannya sendiri. Contohnya, tanjakan di jalur pengguna kursi roda, ataupun jalur di gedung parkir dibuat bergelombang atau dibuat dengan permukaan yang cukup kasar, supaya penggunanya tidak mudah tergelincir. Sama dengan kejadian-kejadian gerak sebelumnya, kita dapat menjelaskan gaya-gaya yang terlibat pada gerakan benda di bidang miring menggunakan hukum-hukum dasar Newton. Pada pembahasan ini, kita hanya akan membahas hukum Newton pada benda bergerak menuruni bidang miring berdasarkan permukaan lintasannya, yaitu licin dan kasar. Kasus pertama, benda menuruni bidang miring yang licin. Pada kejadian ini akan kita lihat bahwa sebagian besar gaya yang terlibat arahnya bergantung pada bidang miringnya dan bukan terhadap permukaan tanahnya. Untuk memudahkan pembahasan gayanya, kita akan memiringkan sumbu acuan sehingga sumbu horizontal atau sumbu X kali ini akan sejajar dengan bidang miring. Sumbu Y kini akan tegak lurus terhadap bidang miring. Arah gerak dan gaya normal akan kembali sejajar berturut-turut dengan sumbu X dan sumbu Y, seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan. Sebagai gantinya, gravitasi akan membentuk suatu sudut terhadap sumbu Y yang besar sudutnya sama dengan kemiringan bidang miring terhadap permukaan tanah. Jika benda diberi gaya dorong sebesar F ke bawah, benda mengalami percepatan sebesar A. Karena bidang miring yang dilalui licin, gaya gesek kinetiknya akan kita abaikan. Benda berkontak langsung dengan bidang miring, sehingga bidang miring akan mengeluarkan gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan permukaannya. Selayaknya benda-benda di bumi, benda yang bergerak tersebut akan mengeluarkan gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Jika dilihat dari sumbu acuan kita, benda akan bergerak dengan kemiringan sebesar alfa. Akibatnya, gaya beratnya perlu kita uraikan menjadi gaya berat pada sumbu Y yang bernilai W cos alfa dan gaya berat pada sumbu X yang bernilai W sin alfa. Pada sumbu Y, gaya yang terlibat hanyalah gaya normal yang dilambangkan dengan N dan gaya berat pada sumbu Y yang bernilai W cos alfa. Dengan demikian, resultan gayanya dapat dihitung sebagai berikut. Sigma Fy sama dengan MA. N dikurangi W cos alfa sama dengan MA. Karena arah gerak benda sejajar dengan sumbu X, percepatannya pada sumbu Y bernilai 0. Akibatnya, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. N dikurangi W cos alfa sama dengan 0. N sama dengan W cos alfa. Dengan demikian, besar gaya normal yang dialami benda adalah W cos alfa. Pada sumbu X terdapat dua gaya yang bekerja, yakni gaya gerak yang dilambangkan dengan F dan gaya berat pada sumbu X yang bernilai W sin alfa. Kedua gaya ini bergerak ke arah yang sama, sehingga resultan gaya pada sumbu X akan kita hitung sebagai berikut. Sigma Fx sama dengan MA. F ditambah W sin alfa sama dengan MA. Percepatan yang dialami benda dapat dihitung sebagai berikut. A sama dengan F ditambah W sin alfa dibagi M. Kasus kedua, benda menuruni bidang miring yang kasar. Jika benda diberi gaya dorong sebesar F ke bawah, benda mengalami percepatan sebesar A.
Karena bidang miring yang dilalui kasar, kini terdapat gaya gesek kinetik sebesar Fk yang memengaruhi gerak benda. Karena benda berkontak langsung dengan bidang miring akan mengeluarkan gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan permukaan. Sama dengan kasus sebelumnya, benda akan mengeluarkan gaya berat sebesar W, dan gaya beratnya perlu kita uraikan menjadi gaya berat pada sumbu Y yang bernilai W cos alfa, dan gaya berat pada sumbu X yang bernilai W sin alfa. Pada sumbu Y, gaya yang terlibat hanyalah gaya normal yang dilambangkan dengan N, dan gaya berat pada sumbu Y yang bernilai W cos alfa. Dengan demikian, resultan gayanya dapat dihitung sebagai berikut. Sigma Fy sama dengan Ma. N dikurangi W cos alfa sama dengan Ma. Karena arah gerak benda sejajar dengan sumbu X, percepatannya pada sumbu Y akan bernilai 0. Akibatnya, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. N dikurangi W cos alfa sama dengan 0. N sama dengan W cos alfa. Dengan demikian, besar gaya normal yang dialami benda adalah W cos alfa. Pada sumbu X, kita melihat bahwa kini terdapat 3 gaya yang bekerja pada benda, yakni gaya gerak, gaya berat, dan gaya gesek. Gaya gesek berlawanan arah dengan kedua gaya lainnya, sehingga kita dapat menghitung resultan gayanya sebagai berikut. Sigma Fx sama dengan Ma. F ditambah W sin alfa dikurangi Fk sama dengan Ma. Ingat kembali bahwa gaya kinetik Fk didapat dari gaya normal atau N dikali koefisien gesek kinetik μk. Lebih lanjut, kita sudah menghitung bahwa gaya normalnya bernilai N sama dengan W cos alfa. Dengan demikian, nilainya dapat diuraikan sebagai berikut. F ditambah W sin alfa dikurangi N μk sama dengan Ma. F ditambah W sin alfa dikurangi μk W cos alfa sama dengan Ma. F ditambah W dikali hasil dari sin alfa dikurangi μk cos alfa sama dengan Ma. Gaya berat yang dilambangkan W memiliki nilai sama dengan massa dikali percepatan gravitasi atau mg. Substitusikan nilai ini ke persamaan sebagai berikut. F ditambah mg dikali dalam kurung sin alfa dikurangi μk cos alfa sama dengan Ma. Percepatan yang dialami benda dapat dihitung sebagai berikut. A sama dengan F ditambah mg dikali hasil dari sin alfa dikurangi μk cos alfa dibagi m. A sama dengan F dibagi m ditambah g dikali hasil dari sin alfa dikurangi μk cos alfa. Agar lebih memahami penerapan hukum Newton pada benda bergerak di atas bidang miring yang licin dan kasar, perhatikan contoh soal berikut. Adik Harry mendorong mobil-mobilan dengan gaya sebesar 0,4 Newton pada bidang miring dengan sudut kemiringan sebesar 37 derajat. Dia meluncurkan mobil-mobilannya melewati 2 lintasan berbeda, yaitu lintasan pertama berupa papan kayu yang dicat licin dan lintasan kedua berupa papan kayu kasar. Massa mobil-mobilannya sebesar 0,25 kg. Percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Dan koefisien gesek mobil-mobilan terhadap papan kayu berserat kasar adalah 0,01. Hitunglah percepatan mobil-mobilan saat melaju menuruni kedua lintasan tersebut. Kemudian, bandingkan mana yang memiliki percepatan lebih besar. Diketahui, gaya sebesar 0,4 Newton dan alfa sebesar 37 derajat. Dengan kalkulator, kita mendapatkan nilai sinus 37 derajat sama dengan 0,6 dan nilai kosinus 37 derajat sama dengan 0,8. Selain itu, diketahui massa bendanya sebesar 0,25 kg, percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat, dan μk senilai 0,01. Ditanya, berapa percepatan saat mobil-mobilannya melewati papan kayu yang dicat licin? Berapa percepatan saat mobil-mobilannya melewati papan kayu berserat kasar? Bandingkan mana yang memiliki percepatan lebih besar. Untuk menghitung percepatan saat mobil-mobilan melewati bidang miring pada papan kayu yang dicat licin, kita dapat menggunakan rumus resultan gaya terhadap sumbu X dari benda yang bergerak pada bidang miring yang licin sebagai berikut. A sama dengan F ditambah W sin alfa per M. Substitusikan W dengan mg. Masukkan nilai F dengan 0,4 Newton, M sama dengan 0,25 kg, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, dan alfa sama dengan 37 derajat, sehingga perhitungannya menjadi 0,4 Newton ditambah 0,25 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali sin 37 derajat per 0,25 kg. Nilai sin 37 derajat adalah 0,6. Kalikan 0,25 kg dengan 9,8 meter per second kuadrat dengan 0,6 yang hasilnya adalah 1,47 Newton.
0,4 Newton ditambah 1,47 Newton, hasilnya 1,87 Newton. Kemudian, bagilah 1,87 Newton dengan 0,25 kg. Hasilnya adalah 7,48 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan saat mobil-mobilan melewati bidang miring pada papan kayu yang licin sebesar 7,48 meter per sekon kuadrat. Setelah itu, untuk menghitung percepatan saat mobil melewati bidang miring pada papan kayu yang berserat kasar, dapat menggunakan rumus resultan gaya terhadap sumbu X dari benda yang bergerak pada bidang miring yang kasar. Pertama, kita perlu menghitung gaya gesek yang bekerja pada mobil-mobilan terhadap bidang miring yang kasar dengan persamaan sebagai berikut. Fk sama dengan N mu K. Diketahui besar N sama dengan W cos alpha. Selanjutnya, W diubah menjadi mg. Masukkan nilai M dengan 0,25 kg, G dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, alpha dengan 37 derajat, dan mu K dengan 0,01. Hasil cos 37 derajat adalah 0,8. Setelah itu, hitung 0,25 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, dikali 0,8 dikali 0,01. Hasilnya adalah 0,0196 Newton. Jadi, besar gaya geseknya atau Fk adalah 0,0196 Newton. Selanjutnya, kita perlu menghitung total gaya yang membawa benda ke bawah, yakni F tambah W sin alpha. F ditambah W sin alpha sama dengan 0,4 Newton ditambah mg sin alpha. Masukkan nilai M dengan 0,25 kg, G dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan alpha dengan 37 derajat. Hasil dari 0,25 Newton dikalikan 9,8 meter per sekon kuadrat adalah 2,45 Newton. Hasil dari sin 37 derajat adalah 0,6. Selanjutnya, kalikan 2,45 Newton dengan 0,6 yang hasilnya adalah 1,47 Newton. 0,4 Newton ditambah 1,47 Newton yang hasilnya adalah 1,87 Newton. Jadi, nilai F tambah W sin alpha sebesar 1,87 Newton. Karena total gaya yang membawa benda ke bawah, yakni F tambah W sin alpha, lebih besar daripada gaya gesek kinetik atau Fk yang sebesar 0,0196 Newton, kita dapat menghitung percepatan dari mobil-mobilan yang bergerak pada bidang miring yang kasar dengan rumus resultan gaya benda bergerak ke bawah seperti berikut. F dikurangi Fk sama dengan ma. Substitusikan nilai F dengan 1,87 Newton, Fk dengan 0,0196 Newton, dan M dengan 0,25 kg. Hitunglah 1,87 Newton dikurangi 0,0196 Newton, sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 1,8504 Newton. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai A, nilai 0,25 kg, kita pindah ruaskan sehingga perhitungannya menjadi 1,8504 Newton per 0,25 kg sama dengan A. Hasil dari 1,8504 Newton per 0,25 kg adalah 7,4016 meter per sekon kuadrat. Hasil ini kita bulatkan menjadi 7,4 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan saat mobil-mobilan melewati bidang miring papan kayu yang kasar bernilai sekitar 7,4 meter per sekon kuadrat. Dari kedua lintasan bidang miring tersebut, yaitu papan kayu licin dan papan kayu kasar, kita dapat membandingkan bahwa percepatan mobil-mobilan yang melewati bidang miring dengan papan kayu yang licin lebih besar, yaitu sebesar 7,48 meter per sekon kuadrat, dibandingkan dengan percepatan saat mobil-mobilan melewati bidang miring dengan papan kayu yang kasar, yaitu sebesar 7,4 meter per sekon kuadrat. Poin-poin penting dari pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Serupa dengan gerakan di permukaan datar, kita juga bisa menjabarkan gerakan benda bergerak di bidang miring menggunakan hukum Newton. Kita dapat melihat bahwa gaya yang berlaku pada setiap benda berbeda bergantung pada tingkat kekasaran permukaannya. Pada pembahasan ini, kita hanya membahas gerakan benda menuruni bidang miring. Pada bidang miring yang licin, gaya gesek kinetik atau Fk cukup kecil sehingga diabaikan. Gaya normal pada sumbu Y bernilai N sama dengan W cos alpha. Percepatan yang dialami benda pada sumbu X bernilai A sama dengan F ditambah W sin alpha per M. Pada bidang miring yang kasar, terdapat gaya gesek kinetik atau Fk dalam penghitungan. Gaya normal pada sumbu Y bernilai N sama dengan W cos alpha. Resultan gaya yang dialami benda pada sumbu X adalah F ditambah M dikali G dikali hasil dari sin alpha dikurangi mu K dikali cos alpha sama dengan M dikali A. Percepatan yang dialami benda pada sumbu X bernilai A sama dengan F per M ditambah G dikali hasil dari sin alpha dikurangi mu K dikali cos alpha.